Bukan cuma sekedar menutupi aib orang, tapi aibmu dulu tutupi. Ya. Dahulukan aibmu. Ya. Satu hal yang sangat bodoh, kadang-kadang ada orang, dia tidak sadar. Kalau dia sebenarnya yang sudah mengekspos aibnya. Orang mungkin banyak tidak tahu, tapi dia sibuk menyampaikan. Kalau saya itu memang pembohong loh, saya itu memang pezina loh, saya itu memang playboy, saya memang begini dan begitu. Kenapa? Kenapa harus dibilang? Kenapa harus berbangga dengan kemaksiatan? Kalau kita berbangga mungkin dengan prestasi-prestasi yang positif ya, juara di sekolah ya, itu pun kita harus kontrol supaya nggak sombong. Mungkin masih mending, tapi ini enggak, berbangga dengan berhasil buat maksiat. Itu yang Nabi SAW gambarkan di sini. Dan termasuk yang tidak dimaafkan oleh Allah karena terang-terangan dalam buat dosa adalah seseorang yang sudah Allah yang berbuat salah di malam hari, buat maksiat, kemudian Allah tutupin dia sampai pagi, tapi dia sendiri yang sengaja mengekspos aibnya tersebut. Jadi saya sudah bilang tadi, kurang lebih pesan dari Imam Nawawi rahimahullah adalah sebelum kau justru menutupi aib saudaramu, tutupi aibmu juga. Jangan kau ceritakan apa-apa. Kalau masa lalu kita dulunya kelam, tidak perlu diceritakan kepada orang-orang. Termasuk pada pasangan sendiri nggak perlu kita ceritakan. Jadi kan, kalau Anda menikah dengan laki-laki mukmin atau perempuan mukminah, mereka tidak akan pernah tanya masa lalu Anda. Bagaimana seseorang tidak berpikir dia takut dengan Tuhannya yang mengawasi dia setiap saat? Tidak ada kata-kata tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Allah mengawasi semuanya. Maka kalau seseorang berbuat dosa lalu dia tutupi dirinya, lalu dia bertobat kepada Allah, satu hal yang positif. Tapi yang sedang kita ingin diberatkan, banyaknya orang yang sengaja terang-terangan melakukan kemaksiatan. Bukan cuma itu, mengajak orang lain sehingga orang lain terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah dan melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini efeknya sangat besar. Ini efeknya sangat besar. Kapan kemaksiatan merata, maka jangan heran dengan jadinya fenomena-fenomena alam. Gempa, tsunami, banjir, dan negara kita sedang ditimpa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi, gempa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah kita sebagai seorang muslim tidak coba menggali apa hikmah dari kejadian seperti ini? Apakah kejadian yang memakan korban manusia begitu banyak, kerugian harta, hancurnya bangunan, kendaraan, banyaknya anak-anak yang menjadi yatim, perempuan yang menjadi janda, dan berapa banyak yang harus dikeluarkan lagi anggaran dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini hal-hal yang harus sadar atau kita sadari teman-teman. Kalau seandainya itu hanya sekedar terjadi gelas yang jatuh dari tangan kita, atau mungkin ban motor kita yang kempes atau ban mobil kita, mungkin masih lebih ringan. Tapi tsunami, longsor, banjir, dan depan mata tidak bisa orang melarikan diri pada saat tertimpa itu. Apakah ini bukan sebuah pelajaran? Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Artinya, dan ketahuilah hai Muhammad, dan beritakan kepada semua orang yang kau jangkau untuk diberitakan dari kalangan manusia bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan sebuah kota, desa, negeri sampai ia atau Allah mengutus padanya rasul atau penyampai berita bahwasanya ini haram, ini halal, ini perintah Allah, ini larangannya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dan kami tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim.